sesi 3 ya, kisah tentang babi yang kembali ke kubangan itu. Kemudian ada yang bertanya, kalau keinginan-keinginan daging itu begitu kuat menarik kita, dan kemudian tadi Bapak sudah katakan bahwa darah Kristuslah yang bisa menyelesaikannya. Nah, tetapi dalam sehari-hari secara praktis, bagaimana kita bisa mematikan keinginan daging itu? Oke, ini satu pergumulan hidup bukan hanya untuk sebagian orang, tetapi ini kepada semua orang. Tuhan sengaja tidak hapus semua kubangan-kubangan itu. Tuhan sengaja tidak hapus semua yang duniawi di dalam dunia ini. Ini cara Tuhan. Tuhan sengaja taruh pohon yang dilarang untuk dimakan buahnya. Tuhan taruhnya di tengah-tengah. Tuhan kalau taruhnya di ujung, tersembunyi di balik gunung batu, manusia tidak akan lihat dan tidak akan makan. Tuhan sengaja taruhnya di tengah-tengah. Jadi ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan taruh di tengah-tengah. Sehingga kemana saja manusia pergi, pasti akan lihat buah itu. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia mau coba hindarkan tidak lihat, begitu dia jalan lagi, pasti akan lihat lagi, karena ada di tengah-tengah. Di dalam dunia ini, kita begitu bangun saja, kita sudah berhadapan dengan semua unsur-unsur yang disebut duniawi. Kita begitu bangun, lihat badan kita masih ada seperti sebelum, itu masih ada daging. Ini Tuhan tidak hapus. Jadi ini satu pergumulan yang sepanjang zaman dari abad ke abad untuk manusia. Lalu ada orang yang saya sudah bicarakan di khotbah, untuk menghindari mereka lari ke ekstrim, yaitu mereka pergi semedi. Mereka hindarkan diri dari semua kenikmatan yang ada di kota, mereka pergi ke gunung-gunung. Itu semua salah. Lalu ada lagi yang akhirnya pengen cepat selesaikan, maka bunuh diri. Nah, di dalam dunia ini, Tuhan memberikan satu jaminan yang luar biasa, yaitu kamu diutus lagi ke dalam dunia. Diutus bukan sendiri, tetapi disertai oleh Tuhan. Nah, waktu disertai oleh Tuhan, satu sisi Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kubangan itu terlihat. Yang duniawi itu terlihat. Ini yang menjadi satu pergumulan. Kalau Tuhan tidak pakai cara seperti ini, seluruh kubangan, seluruh duniawi sudah dihapus oleh Tuhan, maka manusia tidak mungkin terjerumus lagi, maka tidak ada lagi yang namanya ujian. Karena tidak ada bahan ujian. Justru kalau Tuhan kasih ujian itu lagi, berarti Tuhan ingin kita lebih maju lagi. Nah, sekarang pertanyaan tadi, bagaimana kita lepas dari itu? Ini semua adalah pergumulan yang sangat sulit. Orang sadar kalau dia sudah narkoba, maka dia perlu di detox. Dia kalau sudah kena narkoba, dia perlu dibawa ke Lido situ. Kenapa dibawa ke situ? Untuk segera atasi, dikasih rehabilitasi. Nah, sulitnya kita manusia yang masih duniawi dan kedagingan, kita tidak ada sistem rehabilitasi. Ada nggak di gereja siapkan satu ruangan rehabilitasi satu orang yang terlalu keinginan daging? Nggak ada kan? Tapi begitu narkoba langsung ditangani secara khusus oleh semua orang-orang yang ahli. Sehingga orang yang sudah kecanduan pelan-pelan bisa dipulihkan dan disembuhkan. Tapi kalau untuk yang daging, setelah dia sadar dia daging, dia pulang ke rumah, semua kiri kanan semua masih daging. Maka ini Tuhan sengaja izinkan untuk menguji kita, apakah engkau mendengarkan firman, lalu firman merubah engkau, apakah engkau ingin jalankan apa yang Tuhan perintahkan, atau kau ikut semua aturan dunia. Ini cara Tuhan. Jadi setiap saat kita lewati hidup kita ini, selalu Tuhan kasih pilihan itu. Lu boleh ikut Tuhan, lu boleh tidak ikut Tuhan. Prinsip firman Tuhan sudah diketahui, sekarang keputusan Tuhan taruh di dalam tangan kita. Nah, ini namanya ujian kedewasaan rohani. Jadi tidak ada cara yang namanya instan untuk kita hadapi semua itu. Yesus sendiri diam dunia menghadapi semua itu, dan Yesus sendiri harus bergumul secara pribadi di hadapan Bapa. Jadi untuk manusia-manusia yang kita ini yang masih merasa ada keinginan daging yang masih menempel dan mengikat, setiap kita mesti bergumul secara pribadi. Mungkin ada tempat khusus, gunung kah, di tempat retret kah, lalu satu ruangan khusus kah, di situ dia bergumul seperti Yesus bergumul di Taman Getsemani.
Kalau tidak seperti itu, berarti kita lewati seperti manusia lain ada, saya juga ada, ya udah kita happy ending jalani, ya kalau kuat lewat, kalau tidak kuat ya jatuh, minta ampun dosa, ya kita salah. Yesus diam hidupnya terus bergumul di situ, akhirnya di puncaknya adalah Taman Getsemani, dan dia keluarkan satu kalimat, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Sayang waktu itu semua murid masih ikut daging dan tertidur. Nah, itu gagalnya mereka. Maka kehidupan rohani kita adalah kehidupan rohani yang mengikuti jejak kaki Kristus. Setiap orang itu beda-beda. Jadi itu saya jawabannya seperti itu. Tidak ada cara instan. Semua orang bergumul. Semua orang rohani yang tingkat tinggi, mereka bergumulnya di dalam wilayah kesulitan dia sendiri. Orang yang rohani yang tingkat rendah, bergumulnya di wilayah tingkat rendah dia. Setiap orang ada bergumul di masing-masing. Intinya semua harus minta petunjuk dari Tuhan, firman yang sudah didengar, apa merubah hatinya atau tidak. Oke, terima kasih. Berarti ujian itu memang sebuah absolute necessity, Pak, ya. Dan itu tidak berkaitan dengan dosa. Sebelum dosa sudah ada ujian, setelah dosa pun tetap ada ujian. Dan mungkin yang kita tidak boleh lupa, ada Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan di dalam hati kita. Oke, pertanyaan kedua dari Saudara Christian Reformis. Shalom Pak Ether, izin bertanya, apakah yang perlu diwaspadai dan hal yang harus ditundukkan mengenai kesombongan dan keangkuhan, khususnya sebagai seorang pemimpin rohani? Kesombongan itu nempel di dalam diri seseorang. Seringkali kita sadar atau tidak sadar, di dalam kalimat-kalimat kita itu sudah ada yang namanya kesombongan. Kita pimpin doa, di dalamnya ada kesombongan. Kita memuji Tuhan, cara memuji ada kesombongan. Dari satu orang pimpin pujian di gereja, dari cara dia nyanyi, kelihatan dia sedang menonjolkan dia punya gaya dan suara, atau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Gampang sekali. Paling gampang untuk kita mengetahui orang ini sedang menyombongkan diri dengan suaranya atau tidak. Tunggu waktu dia saatnya besok mau melayani di kebaktian umum, tapi satu hari sebelumnya dia sedang batuk-batuk. Lihat, dia batalkan pelayanan atau besoknya tetap melayani. Di situ kita uji dia. Kalau dia sedang batuk, minggunya dia harus nyanyi, dia harus tampil. Untuk menyatakan apa? Di dalam kelemahanku seperti ini, aku tetap mau melayani Tuhan, dan aku dijadwalkan bukan untuk saya batuk. Tapi kalau saya sudah dijadwalkan dan besoknya saya batuk, ini bukan karena saya salah makan, Tuhan mau memakai saya dengan suara serak saya untuk memuji Tuhan sehingga membuat orang semua terharu. Banyak orang sadar, oh kalau saya melayani, saya harus performance yang bagus segala macam. Ya, memang kasih Tuhan yang terbaik, tetapi waktu kondisi kesulitan yang fisik kita yang tidak memungkinkan, Tuhan sedang uji kita. Nah, waktu Tuhan sedang uji kita, kita lolos atau tidak. Kita hamba Tuhan juga sama. Begitu mau khotbah, nanti 1-2 hari sebelumnya terjadi kesulitan, misalnya, aduh sakitlah atau apalah, Tuhan uji, lu batalkan, lu minta orang ganti, atau lu terus maju. Seorang yang akan melayani di besok, tiba-tiba jubahnya belum dicuci, lalu batalkan atau tidak? Lu batalkan karena jubah tidak dicuci. Ini lucu. Jadi kesombongan rohani itu sudah nempel dalam hidup manusia yang sadar tidak sadar itu akan muncul. Maka kita perlu selalu evaluasi diri. Nah sekarang, bagaimana cara kita antisipasi semua kesombongan? Nah, kesombongan kita yang sudah mendarah daging, kadang-kadang kita tidak sadar kita sedang sombong. Ini yang sulit. Maka kadang-kadang ada baiknya ada musuh di kiri kanan kita yang tidak suka kita. Karena musuh-musuh itu kita tidak usah gaji, tapi dia punya kepekaan yang ekstrim. Nah, dari situ kita bisa membaca bagaimana tanggapan dia terhadap kita. Meskipun mungkin sebagian besar semua salah, tetapi minimal dari kalimat dia membuat kita bangun. Oh, kok gitu ya? Masa gaya saya gitu, dia bisa tafsirnya begitu? Nah, dari situ kita bisa baca. Nah, itu perlunya kadang-kadang ada orang yang anti kepada kita, yang kadang-kadang terlalu cerewet sama kita, sehingga kita baru sadar, oh ada sesuatu yang kurang di dalam diriku, atau sesuatu yang sudah saya katakan yang tidak sadar, itu sudah menyatakan saya sombong, misalnya ya. Nah, lalu bagaimana kita hindarkan semua kesombongan? Yesus di dalam kitab Injil memberikan satu solusi yang sangat praktis. Barang siapa ingin besar, kau harus jadi hamba. Gampang.
semua ajaran doktrinal yang rumit-rumit, aplikasi untuk menuju kepada pengertian yang rumit, selalu simple di dalam aplikasi. Mau menjadi yang paling terbesar? Gampang, nggak usah banyak teori, nggak usah banyak-banyak semua ilustrasi. Kau jadi hamba dari semua, selesai. Jadi seseorang kalau dia mau merasa, aku pengen jadi pemimpin. Oke, kalau mau jadi pemimpin, sudah jadi hamba semua belum? Mau melayani semua? Kalau belum, tidak layak dia jadi pemimpin. Nah, dari situ kita menguji seseorang, waktu mau jadi pemimpin, dia harus ingat dia harus jadi hamba. Sehingga menundukkan semua keegoisan dia dan kesombongan dia menuju kepada titik terendah, yaitu seorang hamba. Dan Yesus kasih contoh. Yesus langsung cuci kaki murid-muridnya. Padahal Yesus yang harus kakinya dicuci oleh muridnya, tapi Yesus yang mencuci. Nah, ini merendahkan diri, maka Yesus cocok disebut pemimpin, cocok disebut yang terkemuka, karena Yesus melayani semua. Jadi, seseorang kalau sudah menuju kepada titik kesombongan, berarti dia sudah mencapai titik yang lebih, bisa dia pemimpin, lalu sekarang ingat, supaya tidak lagi sombong, jadi hamba. Selesai. Banyak hamba-hamba Tuhan, semuanya dia mau sudah disiapkan dulu. Dia datang tinggal naik khotbah. Kita di gereja Reform, kita tidak. Sebelum khotbah kita atur semua, tarik kabel lah, ini semua ikut. Nah, ini kita mengikuti pendeta Stephen Tong yang sudah pendeta besar, tapi apapun kalau dia sedang layani, dia semua sudah oke atau belum, dia lihat di speaker. Kadang dia geser speaker. Orang bingung, ini pembicara atau tukang sound system, saudara. Lalu kabel diatur, lighting diatur semua. Setelah saatnya, waktu dia khotbah, semua sudah jadi bagus. Nah, beda sama orang-orang yang baru dikenal sedikit, lalu semua sudah kayak bos, saudara ya. Datang semua mesti sudah disambut, lalu duduk, dikasih duduk paling depan, pokoknya semua sudah lancar, lalu dia datang khotbah atau dia isi khotbah, setelah itu tidak ada jiwa menjadi seorang. Oke, jadi saya kasih jawaban seperti itu, tidak ada cara yang instan. Alkitab kasih cara yang sangat praktis, lakukan itu, kita akan jadi rendah hati. Waktu murid-murid semua merasa diri mereka yang paling senior, dengarkan firman Tuhan, anak kecil datang, biarkan anak ini datang kepadaku. Kau harus jadi seperti anak kecil. Praktis sekali. Apa teori rumitnya? Jadi anak kecil. Teorinya 1, 2, 3, nggak ada. Ya, jadi anak kecil ini yang begitu polos. Rubah dirimu menjadi polos kayak begini. Selesai. Mau jadi terkemuka, rubah dirimu menjadi hamba dari semua. Ganti bajumu, ganti jubahmu, ganti semua kebanggaanmu, pakai baju kuli, turun sama-sama. Nah, itu menguji seseorang di dalam kerendahan hati. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Heru tentang Kejadian 3 ayat 5, khusus di bagian tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Tetapi seakan manusia tidak memiliki akal budi, sehingga jatuh dalam tipu daya ular. Apakah benar seperti itu? Bagaimana peran rasio dalam mencegah manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia sudah tahu yang baik dan yang jahat. Manusia sudah tahu memilih. Apa yang kita bisa pakai ayatnya? Di manakah ayat yang kita bisa pegang untuk menyatakan manusia, khususnya Adam, manusia pertama, sudah mengetahui semua rahasia ini. Yaitu pada saat Tuhan memberikan binatang-binatang di hadapan dia. Waktu Tuhan memberikan binatang-binatang di hadapan dia, dia akan memberikan penilaian. Mari kita lihat ya. Dia memberikan satu penilaian yang sangat menarik. Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Oke. Di dalam kitab Kejadian, perhatikan urutannya begini. Di ayat ke-18, pasal yang kedua, Tuhan sudah bilang tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Oke? Maka setelah kalimat itu keluar, Tuhan kan berkata, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Lalu ayat ke-19, ini kurang nyambung. Tuhan membentuk binatang, lalu nanti
Tuhan membentuk dari tanah itu segala binatang, lalu nanti ditaruh kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia memberi nama. Lalu ayat ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Oke. Ayat ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur. Nah, maka urutan ayat ini paling cocok begini. Lihat ya, di ayat ke-18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ayat 19 dan 20 kita buang. Setelah ayat yang ke-18, loncat ke ayat 21, nyambung. Saya baca ya, ayat 18, loncat ke 21. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya, dan seterusnya. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur. Nyambung semua. Perhatikan di tengah-tengah ini ada gap. Nah, ini ujian. Tuhan kasih binatang di situ, nanti manusia akan memberi nama, lalu manusia akan menyatakan sesuatu yang baik sama yang tidak baik. Yaitu apa? Yaitu dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Tuhan tidak kasih kode kepada manusia, ini semua binatang, lalu Tuhan bisik-bisik, ini bukan jodohmu ya, awas lu ya, jangan kau naksir ya. Tuhan tidak pernah kasih kode itu. Tetapi waktu dia memberi nama, dia langsung memutuskan tidak sepadan untuk dia. Berarti dia sudah tahu, yang jadi nyonya untuk Adam, bukan empek-empek. Yang cocok jadi nyonya, bukan monyet, bukan binatang-binatang yang lain. Jadi manusia sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau manusia tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, waktu Tuhan kasih tahu, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Mereka kalau tidak ada pengertian itu, mereka tanya, Tuhan, apa itu tidak boleh? Saudara, kalau bicara sama anak kecil, jangan Pak, jangan itu apa ya? Karena dia nggak ngerti jangan, saudara. Tetapi seorang yang sudah mengerti, lalu Tuhan kasih instruksi, dia tidak tanya lagi, berarti dia sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena Tuhan bilang yang ini boleh, ini tidak boleh, dia sekarang jadi tahu ada menu baru nih, yang saya boleh, yang saya tidak boleh. Tapi sebelum ada bicara itu, mereka sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka Adam menyatakan tidak baik kalau aku dapat binatang. Aku baik kalau dapat seseorang. Tetapi di otaknya tidak pernah terpikir seseorang. Begitu Tuhan munculkan yang seseorang, langsung dia keluarkan kalimat gombalan. Ini gombalan pertama di alam semesta. Coba lihat. Waktu Hawa itu muncul, ayat ke-23, inilah dia tulang dari tulang-tulangku. Bukan Tuhan yang bisik-bisik. Dan dia langsung menyatakan ini baik untuk jadi nyonya. Nah, ini hal yang sangat baik, yaitu dia mengerti mana yang tidak baik dan mana yang baik. Tetapi nanti setelah jatuh ke dalam dosa, pengertian baik dan tidak baik menjadi kacau dia. Tadi sebelum jatuh, Hawa ini baik. Maka inilah dia tulang dari tulangku. Dia baik untuk jadi pasanganku. Setelah jatuh ke dalam dosa, baik dan tidak baik menjadi salah posisi. Waktu jatuh ke dalam dosa, dia langsung mengatakan perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku, itulah yang memberi aku makan. Berarti sudah tidak baik. Awalnya Tuhan kasih perempuan, oh sangat baik, inilah dia tulang dari tulangku. Setelah jatuh ke dalam dosa, Tuhan ini tidak baik. Karena perempuan yang kau tempatkan, kalau kau tidak tempatkan perempuan ini, aku tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Maka pengertian baik dan tidak baik setelah jatuh ke dalam dosa menjadi salah posisi semua. Yang Adam lihat Hawa, tadi baik, sepadan, sekarang lihat gara-gara dia, aku jatuh ke dalam dosa. Semua relasi baik dan tidak baik menjadi rusak. Jadi kita kembali lagi, waktu Tuhan menciptakan manusia, pengertian mereka sudah sangat baik. Nah, cuma karena ada keinginan yang Tuhan kasih, dan keinginan-keinginan itu dan kebebasan yang Tuhan kasih, mereka tidak menjadi robot, sehingga tidak bisa memilih, tapi karena mereka adalah manusia dengan gambar rupa Tuhan, mereka adalah orang yang bebas menggunakan apa yang ada di dalam dirinya, keinginannya, dan karena bukan robot, mereka tentukan hanya mereka ambil yang salah. Keinginan mereka muncul karena dibangkitkan oleh setan. Di dalam khotbah saya sudah katakan, untuk memunculkan keinginan Hawa dan Adam secara pribadi, memakan buah itu, saya percaya hampir tidak ada.
Karena seluruh pohon di Taman Eden begitu banyak dan buah begitu banyak. Untuk cicipi semua sampai tanda petik enek. Makan waktu berapa lama. Dan itu semua buah-buah Tuhan cipta pasti enaknya luar biasa. Lalu sudah cicipi yang banyak, lalu satu ini nggak selera gitu ya. Saudara bayangkan ya, kalau masuk ke satu restoran ada 200 menu. Saudara lihat ini menu banyak, lalu satu orang bilang, menu ini jangan kau makan ya. Saudara lihat memang aku tidak suka atau memang aku tidak ada niat untuk makan itu dulu karena begitu banyak yang lain, aku mau cobain dulu yang semua ini. Banyak seluruh buah itu begitu banyak. Lalu satu itu yang tidak boleh. Untuk bisa akhirnya muncul mau makan, wah sangat lama. Maka setan pakai cara, kau kenapa tidak dikasih makan? Karena Tuhan tahu kalau kau makan nanti kau akan jadi begini-begini. Mulai dipancing. Setelah dipancing, mulai dia ragukan Tuhan, dia tetapkan keputusan dia, aku dengar yang setan. Maka dia ambil. Nah, itu kejatuhan. Jadi kalau kita kembali lagi, tentang manusia, tentang baik dan jahat, manusia sudah dikasih itu. Kalau tidak, manusia tidak mungkin bisa menangkap kalimat Tuhan yang dia katakan ini baik adanya, lalu tidak mungkin dia bisa semacam tanda petik debat sedikit sama si setan. Awal ada sedikit tanda petik debat. Kalau dia bisa debat seperti itu, berarti dia sudah dengar yang benar. Cuma waktu dia dengar yang setan, dia hanya mendapatkan dirinya, dia pilih yang setan yang benar. Itu salahnya dia. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah bagaimana supaya hidup kita betul-betul bisa terpusat kepada Kristus, memandang Kristus. Dan kemudian kedua, bagaimana supaya rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Hidup yang berpusat kepada Kristus itu adalah anugerah Tuhan. Karena kenapa? Karena ini semua bicara tentang iman. Karena kita tidak lihat. Kalau kita lihat seseorang di depan kita, dan kita tahu orang itu luar biasa, sudah ada bukti real yang kita bisa lihat, lalu suruh kita beriman, percaya, itu tidak begitu sulit, karena ada faktanya. Tapi sekarang beriman kepada Kristus, meneladani Kristus yang kita tidak bisa lihat dengan mata, yang hanya bisa dengan iman, ini yang sangat sulit. Kenapa? Karena iman kita selalu arahnya, fokusnya lari-lari. Sebentar lagi baik rohani kepada Tuhan, sebentar tidak kepada Tuhan, kepada diri, sebentar kepada prestasi. Iman kita tuh lari ke kiri, lari ke kanan. Akhirnya kita punya arah hidup, akhirnya dimainkan oleh iman kita yang tidak stabil. Tidak lagi berfokus kepada Kristus. Nah sekarang, bagaimana supaya kita berfokus kepada Kristus? Perhatikan satu mujizat yang terjadi di Alkitab, yaitu waktu Petrus berjalan di atas air. Ini satu rahasia yang sangat menarik. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Kenapakah akhirnya dia tenggelam? Saudara perhatikan peralihan dari bisa jalan lalu menuju tenggelam. Saya ibaratkan begini. Waktu Petrus disuruh Yesus, ayo kau jalan. Begitu dia jalan, dia bisa berdiri di atas air karena matanya sedang memandang ke Kristus. Kuncinya di sini. Matanya memandang ke Kristus, lalu kapankah disebut nanti dia tenggelam? Alkitab catat, ketika dirasakan. Nah, mulai lihat ke kiri kanan. Ketika dirasakan tiupan angin, maka dia tenggelam. Nah, contoh sederhana, gampang. Saudara yang punya anak ini dari merangkak akan mulai berdiri, lalu mulai berjalan. Saudara melatih anak berjalan bagaimana? Ini menjadi satu dalil pelajaran berjalan untuk anak yang hampir mirip di seluruh dunia. Yaitu anak itu kita panggil namanya, kita bilang, ayo berdiri, ayo berdiri. Setelah itu apa? Lihat papa, lihat mama, lihat papa, ayo. Sambil kita tepuk tangan, supaya matanya berfokus kepada bunyi dan lihat tangan kita. Sekarang lihat muka papa. Ayo, waktu dia lihat muka papa, dia mulai melangkah ke arah papa. Lalu waktu dia melangkah, maju ke depan, kita kerjain dia. Kita yang mundur. Wah, dia sudah ambisi, sudah akan capai papa 2 langkah lagi. Ternyata jadi 10 langkah. Karena papanya mundur, supaya si anak bisa melangkah lebih jauh lagi. Ini cara papa. Tapi anak merasa kena tipu itu ya. Lalu suruh lagi, ayo berdiri, berdiri lagi. Lihat papa.
Perhatikan setiap anak yang sudah berdiri, lalu kapan dia mulai jatuh? Waktu dia mulai melihat lantai. Begitu dia sudah melihat lantai, dia nanti pasti jatuh. Contoh satu lagi, saudara kalau ada naik satu jembatan yang goyang-goyang pakai kayu-kayu atau bambu-bambu atau tali-tali biasa, menghubungkan dua tebing, saudara takut ketinggian, lalu ada satu teman saudara yang sudah nyebrang, lalu saudara kakinya sudah gemetar sampai jalan nggak bisa gerak lagi, maka orang yang di depan yang sudah seberang dia akan ngomong, ayo jangan lihat ke bawah, jangan lihat kiri kanan, lihat saya. Begitu lihat saya, langkah. Ayo, pandang mata saya, langkah. Nanti pelan-pelan dia langkah. Kalau dia ikuti instruksi itu, maka dia akan capai ke tempat temannya. Tapi kalau dia sudah lihat kiri kanan, mulai gemeter, dia tidak mungkin bisa melangkah. Nah, itu satu prinsip yang kita temukan di dalam dunia, di dalam kondisi mata harus fokus, dan kalau tidak fokus, dia tidak mungkin bisa maju dan tidak bisa bergerak. Demikian juga saya percaya di dalam iman. Waktu kita memandang kepada Kristus, maka kita akan melangkah berjalan dengan benar. Tapi kalau kita sudah tidak memandang, mulai dari kiri kanan, waduh kondisi gini sekarang gimana. Akhirnya perasaan kita yang sudah main, lalu penilaian diri yang sudah main, kita tidak lihat lagi tangan Tuhan di depan sedang buka dan menyambut kita untuk datang ke Dia, tapi kita tidak maju-maju karena melihat kiri kanan terlalu banyak risiko. Jadi bagaimana kita tetap bisa berfokus kepada Kristus, maka ini berurusan dengan saudara harus mempunyai satu prinsip yang sangat penting, tidak ada cara lain selain saya berfokus kepada Kristus. Maka setiap kali arah kita sudah mulai lari, kita harus tahu apa yang membuat saya mulai lari, kita bendung itu. Yang membuat saya lari itu kita bendung itu. Kalau tidak, itu akan bocor ke situ. Seperti satu ember, begitu banyak air, lalu ada bocor kiri, bocor kanan, bocor samping, bocor semua, saudara harus bendung bocornya. Temukan bocornya dengan dibendung, sehingga semua itu tertampung dengan baik. Sama, waktu mata kita melihat ke depan, tiba-tiba yang menutup mata kita ada lubang-lubang kecil dan bocor, maka orang lewat pakai baju merah masih kita bisa lihat, itu mesti ditutup sehingga mata kita berfokus kepada Kristus. Nah, ini yang terjadi di dalam zaman Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba. Artinya apa? Semua mata sekarang harus menuju kepada Kristus. Seluruh penantian tentang Kristus sekarang di zaman Yohanes Pembaptis dibawa untuk berpusat, lihatlah anak domba. Tidak ada lihat yang lain-lain kecuali anak domba. Maka iman kekristenan adalah iman kepada Kristus yang mati kepada Golgota. Maka ada lagu di Bukit Golgota, nampaklah salibnya, itu salib menjadi titik fokus. Nah, contoh yang terakhir untuk yang pertanyaan ini, yaitu saudara lihat, gereja dari zaman dulu, sekarang sudah banyak rubah ya, selalu membuat satu kesan, Kristus yang disalib atau tanda salib sebagai pusat. Perhatikan semua gedung gereja zaman dulu selalu lancip begini. Apa artinya lancip? Itu berarti seluruh titik puncak yang tertinggi itu akan menjadi satu sorotan. Karena makin tinggi, makin dilihat orang. Dan di atas yang tinggi, itulah tanda salib. Selalu begitu. Lalu orang dari jauh melihat satu bangunan gede, langsung melihat kepada tanda salib di atas yang menjadi center point di ujung situ, menuju ke titik situ. Lalu orang yang masuk ke dalam satu gedung gereja, setelah dari jauh dia lihat pusatnya adalah salib, masuk ke satu gedung gereja, nanti di tengah-tengah pusat dari mimbar, mata memandang ke tengah, di situ ditaruh salib yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga dari jauh kita memandang ke salib. Sampai ke dalam gedung gereja, waktu kita menghadap ke tempat mimbar, di situ ada salib yang besar. Cuma sekarang, zaman sekarang gereja sudah rubah arah. Yang salib tidak ditaruh di atas, ayam ditaruh di atas, gitu ya. Lalu saya pernah masuk ke satu gereja, tidak ada salib, tapi yang ada apa? Roti dan ikan, karena peristiwa 5 roti dan 2 ikan, susah. Lalu mimbar gereja hampir sudah tidak ada salib. Khususnya saudara perhatikan,
gereja-gereja dari aliran-aliran tertentu yang sewa hotel, sewa mall, sewa apa, saudara perhatikan mereka kebaktian, sudah tidak pakai baju resmi, kadang bisa pakai celana jeans, saudara lihat, mimbar mereka hampir tidak ada salib. Kenapa? Kenapa salib dibuang? Center point-nya apa? Yang ada adalah penyanyi-penyanyi, lalu band, musik, salib sudah tidak ada. Maka kita lihat ya, gereja-gereja Injili sampai sekarang masih berpegang pada prinsip yang tradisional. Mimbar, karena di depan mimbar ada salib, di belakang sini ada salib. Sehingga waktu mereka memandang kepada pembicara yang begitu besar orangnya, ada salib yang lebih besar yang harus menjadi fokus dari seluruh jemaat. Sehingga jemaat waktu memandang hamba Tuhan, jangan lihat hamba Tuhannya, lihat Kristus yang ada di salib di belakang itu. Itu menjadi satu titik sentral yang sangat penting. Di dalam kehidupan juga sama kan? Kristus kepala keluarga. Maka zaman dulu keluarga-keluarga itu di pintu masuknya itu dikasih salib di tengah-tengah. Kenapa tidak taruh di jendela? Ditaruh di tengah, menjadi pusat. Lalu orang begitu masuk ke rumah di zaman dulu, itu masuk, lalu yang dia lihat pertama adalah salib yang gede dipajang di situ. Jadi titik sentral itu adalah salib. Sekarang titik sentral adalah foto nikah, saudara ya. Rumah-rumah foto nikah duluan, bukan lagi salib. Oke, nah jadi fokus kita adalah ke Kristus. Bagaimana caranya? Ya tidak ada cara lain. Harus terus latih untuk memandang kepada Kristus yang sudah mati dan yang sudah bangkit. Tadi yang kedua tadi apa? Yang terakhir tadi? Suaranya. Bagaimana supaya kerohanian kita bisa bertumbuh dengan baik? Oke. Tadi di kebaktian umum saya sedang membahas tentang pohon dan buah. Jadi kita orang-orang percaya ini seperti pohon. Nabi-nabi palsu juga seperti pohon. Karena ada pohon yang baik, ada pohon yang tidak baik. Pohon yang tidak baik itu semua nabi palsu. Pohon yang baik itulah kita orang-orang percaya. Lalu bagaimana supaya kita menjadi orang yang terus berbuah dan rohaninya baik? Di dalam kitab Kejadian pasal 49, Yakub mengatakan satu kalimat untuk Yusuf. Yusuf seperti pohon, buah-buahan. Pohon yang menghasilkan buah. Pohon yang bukan mandul tapi menghasilkan buah, tetapi ada mata air yang di dekat dia. Jadi pohon yang akarnya menuju kepada mata air, itu kunci kerohanian yang bertumbuh. Kenapakah kerohanian manusia kadang-kadang terlihat begitu bagus? Seminggu kemudian langsung layu. Sebulan kemudian langsung mati. Seperti pohon yang kita beli dari tempat jualan pohon yang sudah bagus, kita bawa ke rumah, seminggu kemudian daunnya mulai layu-layu, kita bingung. Kenapa di sana kok bisa bagus, kok di sini tidak? Oh, di sana dikasih doping pupuk-pupuk terus. Lalu di sana dia rutin siram. Sampai ke kita tidak siram. Kita kalau siram dia hijau. Tidak siram dia kuning, sampai capek saudara ya. Akhirnya orang akalin, udah pakai otomatis saja, setiap berapa menit dia nyala sendiri, capek aku siram terus. Tetapi ada tumbuhan yang kita tidak perlu siram dengan syarat akarnya menuju ke mata air. Kalau sudah menuju ke mata air, lalu dari atas siram lagi, tidak akan mempengaruhi dia lagi karena dia sudah menemukan satu sumber. Rohani manusia juga sama. Dia harus temukan mata air di dalam hidupnya. Mata air di dalam hidup seseorang, itulah Kristus. Perempuan Samaria, ini seorang yang seperti pohon, yang ada di tempat gersang, yang tidak pernah hasilkan buah apapun, yang sedang menuju layu. Lalu waktu Yesus bicara sama dia, Yesus berkata, padaku ada air. Kau minum air ini, kau akan haus. Kalau air yang kuberikan, kau akan minum dan tidak haus-haus lagi. Itu adalah mata air. Jadi wanita ini seperti pohon yang selama ini dapat air, tetapi bukan dapat sumber. Sehingga begitu dapat air, dia kira sudah selesai. Nanti habis lagi, ambil lagi, habis lagi. Dia tidak pernah bisa menghasilkan buah. Sampai waktunya dia menemukan mata air, yaitu Kristus. Setelah itu dia berbuah lebat luar biasa. Seluruh orang Samaria dibawa untuk berjumpa sama Kristus.
yang bawa inilah perempuan Samaria. Jadi seseorang bagaimana rohani bisa baik kalau dia sudah menemukan sumber dan akarnya terus sudah masuk ke sumber air, rohani akan bagus. Kalau akar belum sampai ke mata air, dia akan merasa terus tidak puas, terus tidak puas, terus tidak puas. Iklim panas membuat dia marah, iklim dingin membuat dia gemeter. Kalau dia sudah stabil dapatkan mata air, dia akan tenang terus. Contoh yang sangat menarik adalah pohon kelapa. Pohon kelapa hidup di pinggir laut. Semua air asin. Tetapi kenapa kelapa ini bisa kekar sampai ke tinggi? Karena akar dia di bawah sudah menemukan mata air. Dulu saya bertanya sama nelayan di pedalaman, bagaimana Bapak mengetahui satu pulau ada air atau tidak? Tidak mungkin semua pulau Bapak korek-korek. Tidak ada air, ganti lagi berapa meter, korek lagi. Capek. Dari mana Bapak bisa tahu kira-kira pulau ini pasti ada air? Dari pohon kelapa. Dia katakan setiap pohon kelapa ada muncul di satu pulau itu pasti ada mata air. Sekarang kita tinggal cari di mana mata airnya. Maka mata airnya pasti tidak jauh dari pohon kelapa. Heran. Jadi pohon kelapa bisa tumbuh, kenapakah kiri kanan itu semua air laut, lalu udara tidak enak, dia bisa tetap dapatkan suapan air yang bagus karena akarnya sudah menuju kepada mata air. Dan sudah dapat mata air, dan setiap hari dari sejak dia kecil, dia sudah dapat gelombang laut yang hantam dia, angin pantai hantam dia, dari kecil sudah kena. Dia tidak mungkin akan jadi kalah, karena akarnya terus akan menguat ke bawah, dan minumannya cukup, sehingga dia terus tumbuh, terus tumbuh, terus tumbuh, sampai akhirnya munculnya pohon kelapa yang tumbuh di tempat yang pinggir pantai, itu mempermalukan banyak teknologi. Kita lihat di zaman sekarang ini, teknologi buat tiang, reklame, baleho, pakai besi, pakai kawat penahan, kena hujan, kena angin, roboh semua. Pohon kelapa tidak pernah ada kawat yang tahan dia, heran. Dia berdiri sendiri, bengkok-bengkok tapi nggak jatuh. Tiang-tiang listrik dibuat tinggi, itu tiang-tiang baleho dibuat tinggi supaya tidak ambruk, dikasih penahan sini, tarik sana, kena hujan, kena angin, ambruk semua. Malu sama satu pohon kelapa. Pohon kelapa terus bertahan karena dari kecil dapat goncangan. Maka orang kalau dari pelayanan awal dapat goncangan bagus, tapi akarnya harus ke mata air sehingga goncangan di luar tidak membuat dia kekeringan. Dia tetap dapat sumber air itu, dan dia tumbuhnya pelan-pelan sesuai dengan waktu Tuhan. Sampai saatnya tiba, dia akan menjulang ke langit yang sangat tinggi, dan dia akan berbuah, sehingga menghidupkan banyak orang, karena dia punya buah. Saya akan kasih contoh ini yang terakhir, mengenai buah kelapa. Zaman dulu, orang bisa pergi dari pulau ke pulau. Bagaimana mereka bisa menuju ke pulau itu? Mereka mau bawa makanan apa? Nggak bisa bawa makanan apapun. Maka zaman dulu mereka pakai cara yaitu bawa kelapa. Jadi kelapa mereka ambil misalnya 40 biji, mereka ikat menjadi satu, mereka taruh di perahu. Kalau perahunya kena goncang angin badai, lalu mereka tenggelam atau kapalnya atau perahunya terbalik, mereka ada pelampung, yaitu pohon kelapa yang mereka akan peluk menjadi pelampung. Lalu di tengah lautan mereka tidak ada makanan, mereka buka kelapa satu-satu. Mereka minum airnya, mereka makan kelapanya. Lalu jalan lagi, buka satu lagi, dan mereka sudah hitung. Perkiraan satu hari habis berapa kelapa, mereka bawa sejumlah banyak kelapa itu untuk mereka bisa menuju ke daratan yang lain. Ini caranya. Dan Tuhan kasih pohon kelapa itu sangat-sangat ajaib. Saya tidak bicara panjang tentang pohon kelapa. Pohon kelapa ini misteri besar. Air bisa masuk ke dalam kelapa. Semua logika kalau ada lubang bisa masuk air. Lubang yang sama akan keluar air. Betul nggak?
Saudara, logikanya sederhana ya, ada satu wadah, ada air bisa masuk. Lubang di mana air masuk, itu juga nanti bisa menjadi lubang di mana air keluar. Kalau wadah ini kita angkat, maka air akan keluar dari lubang yang sama. Heran, kelapa air masuk, tapi nggak ada jalur keluar. Hebat nggak? Dan ngumpul di situ. Dan semua air yang kita taruh di gayung, di gelas, dalam tempo berapa saat, kita lihat lagi pinggirannya sudah lumutan. Air kelapa ada di kelapa, itu tidak keluar lumut yang hijau licin-licin, tapi lumutnya warna putih dan bisa dimakan. Heran. Itu misteri. Jadi itu kelapa itu mempermalukan banyak dunia teknologi. Jadi kita kembali ya, bagaimana rohani kita bisa bertumbuh, kuncinya akarnya mesti ke dalam. Maka di Alkitab memakai istilah kau berakar ke dalam. Setelah berakar ke dalam, nanti buahnya baru ke atas. Oke? Terima kasih untuk semua ini. Saya serahkan ke Pak Joni. Oke, terima kasih. Nah, saudara-saudara, selesai sudah 2 sesi retret ini. Kita masing-masing memiliki pergumulan dan mungkin saudara menangkap satu bagian dan yang lain menangkap satu bagian. Tapi memang tujuan daripada retret ini adalah membersihkan dan kita mengetahui segala hal-hal yang menjadi kendala di dalam pertumbuhan-pertumbuhan rohani kita. Mengapa begitu banyak orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen tetap tidak peduli dengan pelayanan, bahkan tidak peduli dalam kutip dengan Kristus. Dan tadi kita sudah dalam 2 hari ini mendapatkan tuntunan bagaimana kita bisa mengatasi berbagai kendala itu. Dan saya ingin meng-highlight satu tadi pesan yang disampaikan oleh Pendeta Aether, hidup yang berpusat kepada Kristus. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan teman-teman harap mengisi ada form survei ya, ada survei yang sudah dibagikan di chat room ada, nanti di WA group juga ada. Mohon diisi dan kemudian itu sebagai bahan evaluasi untuk panitia. Nah, baiklah nanti sebelum kita akhiri dengan mohon nanti Pendeta Aether untuk menutup dalam doa, kita akan berfoto dulu sekarang ya. Kemarin kita sudah berfoto di hari pertama, hari kedua juga kita akan berfoto. Mohon videonya dibuka semua. Kita akan berfoto bersama-sama. Kekurangan. Baiklah, mohon kesediaan dengan hormat Pendeta Aether untuk menutup seluruh rangkaian sesi ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk semua acara yang sudah berlangsung, yang Tuhan sudah berkati. Meskipun di dalam kondisi seperti ini, tapi Tuhan memberikan hati yang haus kepada anak-anak Tuhan untuk mereka bisa bersama-sama bergabung melalui live streaming. Untuk semua sama-sama kami belajar firman Tuhan, untuk semua kami sama-sama diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti semua sesi, Tuhan pakai mereka lebih heran lagi di gereja di mana mereka melayani, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi terang, yang sungguh-sungguh rendah hati dan tidak sombong secara rohani, sehingga melayani Tuhan dengan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik, tapi semua melayani Tuhan dengan hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan satukan kami di waktu-waktu yang akan datang di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani domba-domba Tuhan kepada saudara-saudara kami yang ada ikut Zoom ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan mereka, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja mereka masing-masing. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Terima Aether. kasih ya. Oke. Ya. Kepada saudara sekalian semua, salam ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Ya. Kepada panitia, tetap live ya. Nanti kita akan evaluasi dan untuk mempersiapkan pelayanan kita besok pagi. Oke. Sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu.
Oke, udah semua nih. Kak, saya akan matikan dulu linknya ya, biar Oke. nanti yang ini aja. Nanti Ini memang linknya udah kita di doang WA ya? grup majelis ya. Oh, ini udah kita doang. Oke. Kalau ini udah kita doang. Udah kita doang ya. Iya. Oke, yaudah. Oke. Jangan lama-lama. Oke teman-teman, langsung aja. Iya. Gimana evaluasi secara umum hari ini? Ada secara umum, tadi cuma mungkin gangguan ya di video yang ada nih bentar nih. Ada bentar, masuk lagi yang tadi. Oke ya. Kalau itu kita langsung fokus untuk acara besok ya, untuk peletakan batu pertama. Jadi besok jam 9 ada doa peletakan batu pertama di gereja ya. Nanti minta tolong linknya disiapkan. Jadi nanti ada jemaat yang akan mungkin sebagian hadir di sana dan juga ada yang via Zoom. Ya. Kalau saran saya untuk yang ke gereja minimal mungkin bisa 2 orang kali ya untuk mempersiapkan di Zoom ya. Besok Lestari akan ke tempat Muselo untuk mempersiapkan di sana. Jadi Muselo akan memberikan speech-nya by Zoom dan kemudian kita yang di gereja mewakili Muse untuk peletakan batu pertama. Acara tidak lama, paling hanya 10-15 menit. 10-15 menit kita mulai jam 9. Nah, kumpul setengah 9 kali ya. Kita setengah 9 kumpul di gereja untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jam 9 kita mulai. Nah, linknya mungkin bagus bisa dibikin hari ini, di-share malam ini untuk saya share ke semua grup. Oke, boleh saya bikin ya? Oke. Ya, boleh. Linknya hari ini ya. Oke, untuk besok nggak ada yang dipersiapkan secara khusus sih. Yang paling penting yang notebook atau HP yang dibawa ke gereja, dibawa ke lokasi, harus betul-betul diyakinkan bisa jalan supaya kita acara itu bisa disaksikan oleh jemaat-jemaat yang ada di rumah. Pakai handphone nggak? Oke. Iya. Oke. Pakai handphone kan? Iya, boleh. Cukup handphone. Iya. Berarti jam 9 mulai, Pak? Jam 9 mulai. Kita kumpul setengah 9 ya, di gereja ya. Kenapa saya pilih jam 9? Supaya sepagi mungkin, supaya tidak mengganggu jadwal kerja mereka. Kalau kita terlalu siang, nanti mengganggu pekerjaan mereka. Oke, nggak ada lagi yang lebih penting. Yang penting mau disampaikan? Berkaitan dengan retret, nggak ada? Nggak ada ya? Vina tuh laporan, oke. Vin. Vina ada mau yang sampaikan, Vin? Keuangan oke nggak, Vin? Kayaknya harus tanya si Febe ya. Iya, kalau persembahan Febe yang tahu ya. Oh. So far sih, thank God sih oke lah. Cuman ya mungkin jumlahnya nggak gitu banyak ya. Iya. Dan tadi Ci Febe bilang, dia bilang jamnya itu nanggung yang makan malam itu loh. Karena kan jam 7 ada yang mulai makan malam. Tapi kalau kita mulai undur juga, ya nanti deh kita lihat dari survei juga. Ya, oke. Karena memang kita pilihannya kan nggak bisa weekday ya. Kalau weekday jemaat kita sendiri malah lebih banyak yang susah ya. Tapi saya jadi berpikir mungkin kita harus juga lebih sering mengadakan seminar-seminar seperti ini ya. Tapi hari Sabtu aja, seminar kayak dulu. Iya, jangan setengah hari. Iya, setengah hari. Jangan terlalu penuh juga. Setengah hari kayak dulu. Jadi ini kelihatannya bisa menjadi berkat ya buat orang-orang lain. Tinggal kita pikirkan tema-tema yang baik. Oke, nggak ada lagi? Ya, nggak ada lagi. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu minta tolong Suwandi tutup dalam doa. Oh, oke. Tuhan kami, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati sesi kedua dan Engkau sudah berkati sesi pertama hari Sabtu kemarin. Tuhan terima kasih untuk Pendeta Aiter dan Pak Heru yang sudah kau kirim untuk memberikan penjelasan lebih lagi Tuhan tentang bagaimana kita hidup buat Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa padamu Tuhan, menyerahkan untuk setiap peserta yang sudah menyelesaikan retret ini. Karena bukan hanya mereka tahu secara pengetahuan, tapi kami semua bisa lebih bertobat dari Tuhan, bisa lebih mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan terima kasih. Kita berdoa padamu Tuhan sekali lagi untuk hidup kami dalam tangan Tuhan.
berdoa untuk acara besok, untuk peletakan batu pertama, kiranya Engkau Tuhan juga memberkati. Hai dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Kak, jangan lupa videonya ya Kak ya. Video yang sesi keempat ini tolong dikirim. Oh ya, oke. Soalnya kan aku mau masukin ke YouTube-nya gereja. Jadi YouTube gereja akan saya masukin yang sesi kemarin full. Itu kan ada 2 video, jadinya 2 jam 2 jaman. Lalu yang sesi hari ini, yang 4 itu 4 sesi kan. Terus tanya jawab aku rekam terpisah. Jadi tanya jawab bisa dilihat tapi terpisah gitu untuk hari ini. Karena kan kita nggak mau sama gitu. Ya. Pi, yang WhatsApp grup mau dibubarin kapan? Iya, bentar ya. 1-2 hari inilah. Siapa tahu masih ada yang mau komunikasi. Besok lah kalau menurut saya. Link besok kasih Kak Joni apa langsung taruh di grup? Grup semuanya, langsung di grup aja. Ya. Oke. Kayaknya sih saya bubar ini besok sih Kak, karena saya masih mau kirim foto sama link. Link video akan saya upload hari ini. Yang kemarin tuh udah saya upload di YouTube. Jadi besok jam 8 tuh udah bisa lihat. Oke. Cuman yang hari ini belum saya upload ke YouTube. Jadi mungkin besok akan saya matiin Lagi pula udah malam, gue males ngapa-ngapain dulu. Gue link evaluasi dulu deh. Iya. Ya taruh itu yang survei itu di grup itu aja. Malam ini itu aja, yang besok baru yang lain aja. Sudah Kak. Thank you semuanya ya. Oke, thank you semua ya. Mau kita foto lagi. Ya, foto sendiri yuk. Foto sendiri. Yuk, foto. Tunggu. Tadi. Pei. Ya keluar si Pepe. Padahal dia yang buat background-nya. Oke. 3, 2, 1. Oke, thank you. Ya, thank you. Oke, God bless. Bye. Ya. Bye. Aku mati.